Halo semua, pada kesempatan kali ini, saya, Ana Agung Sri Dewi, selaku moderator akan memandu jalannya presentasi materi 3 pengantar ekonomi makro yang diampu oleh Ibu Lohmi Oktarini SEMM. Baik, sebelum saya mulai presentasi, saya akan membuka dengan pengajian Jumat. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2, kelas 2A Akuntansi Sore yang beranggotakan Putu Etika Wulandari dengan NIM 2102022631, Ana Agung Sri Dewi dengan NIM 2102022634, Nikadek Sri Diantini dengan NIM 2102022637, Ninyoman Triuli Artini dengan NIM 2102022640, dan Igede Ariasa dengan NIM 2102022646. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi metode serta turunan dalam perhitungan pendapatan nasional. Adapun materi yang akan kami bahas itu adalah definisi dan penghitungan pendapatan nasional sampai dengan siap konsumsi. Yang kedua ada kelemahan dan perbaikan dari perhitungan pendapatan nasional dengan memasukkan isu lingkungan. Untuk materi yang pertama mengenai definisi pendapatan nasional akan dibawakan oleh saya sendiri. Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetus oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Pendapatan nasional dapat juga didefinisikan sebagai ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Tujuan dari melakukan penghitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Anggapan Sir William Petty tidak disetujui oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Alat utama yang dianggap sebagai pengukur kegiatan ekonomi adalah suatu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh suatu negara. Dilanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. Faktor yang kedua adalah konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi. Faktor yang terakhir adalah investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian dari modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Igede Ariasa. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Igede Ariasa. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pendapatan nasional. Nah, di sini ada 6 jenis pendapatan nasional. Yaitu yang pertama adalah produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga ada produk nasional neto atau NNP. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI. Yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI. Kemudian yang keenam ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Nah, sekarang menuju ke materi pertama, yaitu produk domestik bruto atau gross domestic product. Yaitu adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Nah, jadi barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya.
Karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP bersifat bruto atau kotor. Nah, yang kedua adalah produk nasional bruto atau gross national product, yaitu meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Nah, rumus dari produk nasional bruto atau gross national product adalah GNP sama dengan GDP ditambah hasil faktor produksi milik domestik yang ada di luar negeri dikurangi dengan hasil output faktor produksi milik luar negeri yang ada di dalam negeri. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Aryasa, yaitu jenis-jenis pendapatan nasional yang ketiga. Ada produk nasional neto atau net national product, merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Nah, produk nasional neto tersebut memiliki rumus, yaitu produk nasional neto sama dengan produk nasional bruto dikurangi depresiasi. Untuk jenis selanjutnya, itu ada pendapatan nasional neto atau net national income, merupakan jumlah seluruh penerimaan oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Nah, apa sih itu pajak tidak langsung? Nah, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain sebagainya. Nah, rumus dari pendapatan nasional neto yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Untuk selanjutnya, ada pendapatan perseorangan atau personal income, merupakan seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dan benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan, dan ditahan dengan transfer payment. Nah, rumus dari pendapatan perseorangan atau personal income yaitu PI sama dengan dalam kurung NNI plus transfer payment dikurangi dalam kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseorangan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk jenis-jenis pendapatan nasional yang terakhir akan disampaikan langsung oleh rekan saya, yaitu Putu Etika Wulandari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Etika Wulandari. Jadi, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya mengenai jenis-jenis pendapatan nasional. Jenis pendapatan nasional yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Jadi, pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Nah, pendapatan yang siap dibelanjakan ini didapat dari pendapatan perseorangan atau PI yang dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung sendiri adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya, harus langsung ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri. Sehingga, rumus dari pendapatan yang siap dibelanjakan adalah DI atau pendapatan yang siap dibelanjakan sama dengan PI atau pendapatan perseorangan dikurangi dengan pajak langsung. Nah, materi berikutnya yaitu metode perhitungan pendapatan nasional.
Metode perhitungan pendapatan nasional yang pertama yaitu metode produksi dalam metode produksi. Jadi, metode produksi dalam metode produksi adalah jumlah nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian di suatu negara. Rumusnya, Y sama dengan dalam kurung unit 1 dikali dengan harga 1 ditambah dengan nilai tambah dalam kurung unit 2 dikali dengan harga 2 ditambah dengan jumlah sekian ditambah dengan nilai tambah dalam kurung unit N dikalikan dengan harga N. Metode perhitungan pendapatan nasional yang berikutnya yaitu metode pendapatan dalam metode pendapatan. Jadi, metode pendapatan dalam metode pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu biasanya 1 tahun. Rumus dari metode pendapatan dalam metode pendapatan adalah Y sama dengan rent ditambah dengan wage ditambah dengan interest ditambah dengan profit. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Baik, untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Nikadek Sri Diantini. Untuk Nikadek Sri Diantini, waktu saya persilahkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode perhitungan pendapatan nasional. Poin ketiga yaitu metode pengeluaran dalam metode pengeluaran. Metode pengeluaran dalam metode pengeluaran pada pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang telah dipakai oleh seluruh sektor perekonomian. Perekonomian dikelompokkan dalam 4 sektor yang sama dalam metode pendapatan. Di antara ketiga metode perhitungan, yang paling lazim digunakan dan disajikan oleh negara-negara di dunia adalah perhitungan dengan metode atau pendekatan pengeluaran. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran yang dibelanjakan oleh sektor-sektor rumah tangga, bisnis, dan pemerintah, serta sektor perdagangan luar negeri jika perekonomian bersifat terbuka, yakni terdapat kegiatan ekspor dan impor. Dengan demikian, pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan sebagai Y sama dengan C ditambah G ditambah I. Dalam ringkasan ini tercantum bahwa perekonomian negara bersifat tertutup. Tidak ada hubungan ekonomi dengan pihak luar negeri atau negara lain. Apabila perekonomian bersifat terbuka, terdapat ekspor dan impor, maka rumus perhitungan Y menjadi Y ditambah C, Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurang M. Y sama dengan pengeluaran rumah tangga tambah pengeluaran pemerintah tambah pengeluaran investasi tambah ekspor dikurang impor. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kelemahan dan perbaikan dari perhitungan pendapatan nasional dengan memasukkan isu lingkungan. Sekalipun konsep pendapatan nasional telah banyak memberikan manfaat dalam melakukan perencanaan, baik bagi pemerintah maupun para pelaku bisnis, namun terdapat juga beberapa kelemahan. Antara lain, yang pertama yaitu tidak menghitung produk-produk non-transaksi. Karena pendapatan nasional hanya berorientasi pada harga jual, maka pendapatan nasional tidak menghitung nilai-nilai dari pekerjaan yang tidak dipasarkan. Yang kedua yaitu tidak menghitung nilai dari waktu luang. Waktu luang yang sebenarnya sangat berharga bagi masyarakat seperti hari libur dan sebagainya juga tidak dikalkulasi dalam pendapatan nasional. Tidak memperhitungkan peningkatan mutu produk, terutama dalam hal pertumbuhannya hanya menekankan konsep peningkatan produk real. Maka peningkatan kualitas produk juga tidak tersentuh dalam konsep
pendapatan nasional. Yang keempat yaitu kurang memperhatikan pentingnya distribusi pendapatan. Konsep pendapatan nasional tidak memperhatikan apakah distribusinya telah memenuhi rasa keadilan, karena cenderung lebih mengutamakan kegiatan peningkatan produk real secara total. Yang kelima yaitu kurang berorientasi ke pendapatan per kapita. Sangat mungkin pendapatan nasional pertumbuhannya sangat signifikan. Namun, hal itu tidak ada artinya jika jumlah penduduk juga meningkat lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan nasional. Yang keenam yaitu kurang memperhatikan kerusakan lingkungan. Konsep pendapatan nasional yang hanya menghitung penyusutan atas peralatan kerja yang dipergunakan dalam proses produksi, maka penyusutan atas sumber daya alam yang ditandai dengan kerusakan lingkungan karena dieksploitasinya sumber daya alam tersebut tidak diperhitungkan. Dan yang terakhir, yaitu tidak mengkalkulasikan produk-produk dari bisnis ilegal. Produk dari bisnis ilegal seperti judi gelap, penyelundupan, dan bisnis barang-barang terlarang lainnya, sekalipun secara ekonomi terdapat nilai tambah, namun pasti tidak akan terkalkulasi dalam pendapatan nasional. Serta terdapat beberapa indikator ekonomi makro yang dipengaruhi bencana, yaitu produk domestik bruto, PDB, dan pertumbuhannya dapat turun karena turunnya produksi dan pendapatan sektor-sektor yang terkena dampak bencana. Yang kedua yaitu investasi bruto. Bencana menimbulkan pengaruh negatif bagi investasi bruto, yaitu menyebabkan turunnya harga saham dan pembatalan proyek-proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu neraca pembayaran. Bencana dapat mempengaruhi sejumlah variabel yang merupakan bagian dari neraca pembayaran. Bencana dapat menyebabkan penurunan ekspor atau kegiatan wisata. Yang keempat yaitu keuangan publik. Keseimbangan pengeluaran sektor publik kemungkinan berubah pasca bencana dan biasanya akan memperluas defisit fiskal. Dan yang terakhir yaitu inflasi. Peningkatan secara umum dapat terjadi karena kerusakan tanaman, barang yang diproduksi, dan kerusakan sarana transportasi. Harga juga mungkin meningkat jika ada permintaan baru untuk barang dan layanan untuk rekonstruksi. Variabel ekonomi makro yang dinamis dan terus berkembang, maka diperlukan membandingkan variabel ekonomi makro setelah bencana terjadi dan jika bencana tidak terjadi. Latar belakang informasi indikator-indikator ekonomi makro yang berkembang pada kondisi tanpa bencana dapat membantu untuk melakukan estimasi sebagai baseline untuk memastikan sejauh mana bencana mengganggu ekonomi makro pada tingkat yang dicapai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan melanjutkan dengan latihan soal menghitung pendapatan nasional. Di sini kami sudah menyiapkan 3 soal. Soal yang pertama itu adalah diketahui data sebagai berikut. Adanya pengeluaran konsumsi sebesar 24 miliar, investasi pengusaha sebesar 11 miliar, ekspor 15 miliar, impor 3 miliar, dan pengeluaran pemerintah sebesar 33 miliar. Yang ditanya adalah besarnya pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran. Rumus menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X min M. Dengan keterangan C berarti konsumsi, I berarti investasi, G berarti pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Dari data-data yang telah diketahui tinggal dimasukkan ke rumus, yaitu konsumsi 24 miliar ditambah dengan investasi 11 miliar, ditambah dengan pengeluaran pemerintah 33 miliar, ditambah dengan dalam kurung ekspor 15 miliar, dikurangi dengan impor 3 miliar. Berdasarkan hasil perhitungan, maka akan diperoleh besarnya pendapatan nasional sebesar 80 miliar. Soal yang kedua itu adalah diketahui gross national profit suatu negara adalah 50 miliar.
Besarnya penyusutan 800 juta, pajak tidak langsung 60 juta. Yang ditanya adalah, dari data tersebut maka dapat diketahui bahwa net national income-nya adalah, untuk mengetahui net national income, kita harus mengetahui dulu net national profit. Untuk mengetahui net national profit, maka dapat diperoleh dengan rumus gross national profit dikurangi dengan penyusutan barang modal. Gross national profit yaitu 50 miliar dikurangi dengan penyusutan 800 juta, sehingga memperoleh net national profit sebesar 49,2 miliar. Lalu, untuk memperoleh net national income diperoleh dengan net national profit dikurangi dengan pajak tidak langsung. Net national profit 49,2 miliar dikurangi dengan 60 juta, sehingga menghasilkan net national income-nya 49 miliar 140 juta rupiah. Soal yang terakhir, soal yang ketiga adalah, suatu negara memiliki data pendapatan yang diterima masyarakat konsumen terdiri dari pendapatan sewa 123 miliar, upah 212 miliar, bunga 232 miliar, dan laba 315 miliar. Yang ditanya dari data tersebut, maka dapat diketahui bahwa besarnya jumlah pendapatan nasional dengan metode pendapatan adalah, rumus dari menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan adalah rent tambah wage tambah interest tambah profit. Rent berarti sewa, wage berarti upah, interest berarti bunga, dan profit berarti laba. Jadi semua data yang diketahui tinggal masukkan saja ke rumus, yaitu rent 123 miliar, wage atau upah ditambah 212 miliar, ditambah dengan bunga atau interest 232 miliar, dan ditambah dengan profit atau laba 315 miliar. Jadi jumlah pendapatan nasional dalam metode pendapatan adalah 882 miliar. Baik, sekian dari presentasi kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf atas kekurangan yang terjadi dalam video ini, karena kami buat video ini dilakukan secara terpisah mengingat kondisi pandemi saat ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya karena telah bersedia menonton video ini sampai akhir. Untuk menutup acara presentasi ini, saya menutup dengan peramesan Om Santi 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 Om.